Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin Allahumma amin. Meskipun kita dalam pembelajaran daring, tetap selalu semangat dan optimis. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak kelas 6 ini sudah sebentar lagi ya. Sebentar lagi kalian ingin lulus, sehingga perlunya adanya pendalaman materi. Nah, pendalaman materi yang pertama yaitu tentang materi bangun ruang. Dan Ibu Nova membuat judulnya pendalaman materi bangun ruang kelas 6 Day. Seperti itu ya. Nah, masih ingat dengan Ibu Nova kan? Ya, Ibu Nova sudah bersama dengan Ibu Halimah juga ya, yang alhamdulillah menyusun video pembelajaran ini ya, untuk bisa disajikan kepada peserta didik kelas 6, seperti itu. Baik, penasaran nggak sih apa aja sih tentang bangun ruang? Apa aja sih bangun ruang itu? Nah, yuk coba simak yuk. Nah, di sini juga ada nih yang goyang-goyang. Animasinya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tahu apa saja bangun ruang di sekitar kita? Nah, ayo apa aja bangun ruang di sekitar kita? Ayo, coba perhatikan di sekelilingmu ada apa saja bangun ruangnya. Nah, jadi bangun ruang di sekitar kita itu ada banyak loh. Nggak percaya? Ayo, Ibu Nova kasih tahu ya, ada apa aja. Tada! Nah, di sini ya, bangun ruang yang ada di sekitar kita, walaupun ada yang berada di negara lain, cuman bentuknya juga ada sebenarnya yang ada di sekeliling kita ya. Nah, ada bola seperti itu. Selanjutnya ada tabung ya. Nah, di sini juga bola ini bola yang biasa suka main sepak bola. Nah, di sini juga ada beduk. Nah, di sini ada Frisian flag susu. Di sini ada piramida yang di Mesir ya. Memang di Mesir itu bukan di wilayah Indonesia atau bukan di negara Indonesia, tetapi memang masih ada di bumi ini, ternyata memang ada bentuk-bentuknya seperti itu ya, yang bisa senada atau sama seperti bangun ruang yang akan kita pelajari pada hari ini, seperti itu. Selanjutnya di sini ada rumah adat ya, rumah adat dari suku Bima. Nah, rumah adat dari suku Bima ini dari Nusa Tenggara Barat ya. Nah, di sini tuh memang sangat keren sekali ya rumah adatnya gitu, karena atapnya itu berbentuk seperti segitiga ya, segitiga, namun di bawahnya itu berbentuk seperti persegi panjang. Nah, bentuk seperti ini tuh bisa dikatakan sebagai prisma, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat lagi, ada apa lagi sih yang ada di sekitar kita? Selain dari yang ada di sini. Nah, di sini juga ada aspal ya. Aspalnya juga bentuknya bentuk prisma seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasannya kalau di sekitar kita itu memang ada benda-benda yang berbentuk seperti bangun ruang ya. Bahkan kalau kalian perhatikan jam dinding, nah bentuknya lingkaran seperti itu. Gelas bentuknya juga tabung. Terus apabila diperhatikan lagi kardus, tempat pensil, nah itu berbentuk seperti balok. Nah, itu ya, jadi memang sangat luar biasa sekali ya. Nah, yuk kita lanjut. Nah, katanya nih, benda di sekitar kita ada kaitannya dalam pendalaman matematika hari ini loh. Wah, kok bisa gitu. Nah, jadi kenapa bisa? Karena memang itulah ya wujud dari benda yang bisa kita lihat di sekitar kita, sekeliling kita. Ada lemari yang berbentuk balok pun ada. Nah, di situ ya. Terus kita juga bisa melihat hapusan. Nah, hapusan yang berbentuk seperti balok ada, hapusan yang berbentuk seperti tabung pun ada, seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar dari prisma. Tadi prisma itu contohnya rumah adat yang ada di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, rumah adat ini tuh memang bentuk atapnya mirip sekali dengan
prisma ya. Nah, di sini ada sifat-sifat prisma nih. Sifat-sifat prisma itu yang pertama, memiliki alas dan sisi atas yang kongruen, artinya sama ya. Selanjutnya yang kedua, sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, karena kita bisa melihat ya, contohnya prisma segitiga. Sisinya itu bagian sampingnya ada yang berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya untuk bagian sebelahnya lagi berbentuknya jajar genjang seperti itu ya. Nanti akan digambarkan lagi ya, bisa terlihat juga jelas di sini di gambarnya. Nah, selanjutnya nomor 3, memiliki rusuk tegak. Nah, rusuk tegak itu artinya yang berdiri secara tegak ya. Nah, sifat-sifat prisma itu salah satunya. Selanjutnya yang keempat, memiliki diagonal bidang sisi yang sama. Ada sisi yang sama gitu. Jadi diagonal bidang sisinya itu sama, pada sisi yang sama gitu. Contohnya sisi segitiga, sisi yang bagian atasnya segitiga, sisi yang bagian bawahnya segitiga. Sehingga mereka memiliki diagonal bidangnya pun sama gitu, dengan sisi yang sama itu, seperti itu. Yang nomor 5, memiliki sisi sebanyak N ditambah 2. Yang keenam, memiliki sudut sebanyak 2N. Yang ketujuh, memiliki rusuk sebanyak 3N. Nah, penasaran kan? Apa aja sih struktur dari prisma itu sendiri? Nah, di sini ada gambarnya nih. Ada bidang atas, ada sisi, ada titik sudut, ada bidang alas, ada rusuk ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kalau untuk rusuk itu adalah yang E dan B, itu adalah rusuk ya. Kalau untuk bidang atas itu ada D, E, F ya. Dan untuk bidang alas itu ada A, B, C, seperti itu. Dan untuk sisi itu bisa A, B, E, D, bisa D, E, F, bisa juga B, C, F, E, bisa juga A, C, D, F. Nah, seperti itu. Untuk titik sudutnya bisa kita lihat ya, titik sudut itu adalah yang bergabungan dengan antar garisnya seperti itu ya. Yang ada di tengah-tengah antar garis seperti itu, persambungan antar garisnya. Contohnya titik sudut E, titik sudut F, titik sudut E, titik sudut itu tuh memang adalah gabungan dari dua garis tersebut ya, seperti ini ya. Nah, titik sudut itu berada di pertemuannya, yaitu di antara sini dan sini. Ini namanya titik sudut. Contohnya yang E, F, D, C, B, A, seperti itu ya. Oke lah. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk ya dari prisma itu sendiri. Karena prisma mengikuti alasnya. Jadi, kalau alasnya segi 4, namanya prisma segi 4. Kalau alasnya segitiga, namanya prisma segitiga. Kalau alasnya segi 5, prisma segi 5. Kalau alasnya prisma segi 7, ya berarti namanya, kalau ada 7, ada persegi 7, berarti namanya prisma segi 7. Nah, begitu pun seterusnya ya. Nah, di sini juga sudah ada ya, bangun prisma segitiga, sisinya ada 5, rusuk ada 9, titik sudut ada 6, diagonal bidang ada 6. Nah, diagonal ruang itu tidak ada, bidang diagonalnya tidak ada. Selanjutnya, prisma segi 5 itu sisinya 7, rusuknya 15, titik sudut 10, diagonal bidangnya 20, diagonal ruangnya 10, bidang diagonalnya 5. Nah, selanjutnya prisma segi N, itu caranya N ditambah 2, 3N, 2N, N buka kurung, N dikurang 1, N buka kurung, N dikurang 1, seperti itu ya, itu untuk diagonal bidang, diagonal ruangnya. Nah, untuk titik sudutnya itu yang dimaksud dengan prisma segi N itu maksudnya tak terhingga. Jadi N itu adalah nilai tak terhingga. Bisa prisma segi 9, prisma segi 100, prisma segi 200. Nah, seperti itu ya. Karena agar mudah disimbolkan dengan N, seperti itu ya. Di sini juga kalau untuk mencari sisinya N plus 2. Untuk rusuknya diulang lagi ya. 3 dikali N. Selanjutnya titik sudutnya 2 dikali N. Diagonal bidangnya N dikali N kurang 1. Selanjutnya diagonal ruangnya N kali N dikurang 1. Nah, tadi diagonal bidangnya sebelumnya. Dan selanjutnya bidang diagonalnya adalah setengah N dikali N dikurang 3. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yuk kita lihat lagi. Nah,
Di sini ada tabung ya. Tadi kita sudah lihat kalau tabung itu bisa jadi gelas ya, terus juga bisa jadi beduk seperti itu ya, bentuk yang bisa ada di sekitar kita. Ada juga ini seperti tabung ya, tabung oli ya. Nah, tabung oli ini, tempat oli ini berbentuknya tabung ya. Susu Milo, Pepsi, Coca-Cola, dan minuman-minuman kaleng yang berbentuknya seperti tabung itu banyak ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, ada struktur dari tabung itu sendiri. Ada tutup yang bagian atas, ada tinggi, ada jari-jari, ya, ada alas, dan ada sisi lengkung seperti itu. Dan ciri-ciri tabung sendiri pun yang pertama, memiliki sisi alas dan tutupnya lingkaran ya. Kalau bukan lingkaran berarti bukan tabung, oke? Selanjutnya, 2, memiliki sisi lengkung atau selimut tabung ya. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Nah, 4, memiliki tinggi, yaitu jarak antara sisi, alas, dan tutup. Jadi, tabung itu punya tinggi ya. Selanjutnya, yang kelima, sisi alas dan tutup luasnya sama ya. Sisi alas dan tutup itu sama karena mereka sama gitu ya. Alas dan tutupnya itu bentuknya sama-sama lingkaran seperti itu. Jadi luasnya sama ya. Baik, kita next lagi. Di sini ada limas ya. Nah, limas ini ya, perhatikan ya anak-anak, memang ada di negara Mesir ya. Negara Mesir contoh berbentuk seperti limas itu adalah piramida. Namun di Indonesia juga ada yang berbentuknya seperti limas, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur apabila disorot dari atas akan berbentuk seperti limas seperti itu ya. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian struktur dari limas itu sendiri. Ada titik puncak, ada rusuk, sisi tegak, sisi alas, titik sudut, dan tinggi. Ya, dan terdapat macam-macam limas yang dinamakan sesuai dengan alasnya. Ada limas segitiga karena alasnya segitiga, ada limas segi 4 karena alasnya segi 4, ada limas segi 6 karena alasnya segi 6, seperti itu. Jadi penamaan limas itu berdasarkan dari alasnya ya, bentuk alasnya. Oke. Nah, yuk kita lanjut. Di sini kita masuk ke kerucut. Nah, kerucut. Oke, kita balik dulu ya ke kerucut. Oke, ya ini kita balik dulu ke kerucutnya sebentar. Nah, di sini kita lihat kalau di kerucut itu ada titik puncak, ada garis pelukis, ada selimut, ada alas kerucut, ada tinggi juga. Nah, dan ciri-ciri kerucut itu adalah memiliki sisi alas berbentuk lingkaran, memiliki titik puncak, memiliki tinggi, yaitu jarak antar titik puncak dan sisi alasnya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Oke, nah yuk kita next yuk. Nah, di sini ada bola. Nah, bolanya itu yang apapun ya, bisa bola bekel, itu contoh yang ada di sekitar kita, bisa bola basket, bisa bola voli, bisa kelereng. Nah, itu berbentuk bola ya. Nah, ciri-ciri bola adalah di sini ada gambarnya juga ya, titik O itu dinamakan titik pusat. Dan ruas garis R itu dinamakan jari-jari bola. Dan ruas garis R1 ditambah R2 itu sama saja diameter. Selanjutnya, yang keempat, sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik nol. Sisi tersebut dinamakan selimut bola atau kulit bola. Oke. Nah, ini begitu. Lalu bagaimana caranya ya? Membuat prisma tabung, limas, dan kerucut. Gimana tuh caranya membuat prisma, tabung, limas, dan kerucut? Nah, coba yuk kita simak yuk. Penasaran kan gimana sih caranya membuatnya? Nah, di sini ada jaring-jaringnya. Jadi ketika kita ingin membuat kubus, membuat balok, membuat prisma, membuat tabung, membuat kerucut, membuat limas, itu kita bisa membuatnya sendiri ya. Nah, dengan karton ya, ataupun dengan kertas ya. Intinya dengan kertas, dan kertas tersebut kita gambar dulu,
sesuai dengan polanya. Kemudian baru kita rekatkan bisa dengan solatip. Nah, jadilah berbentuk seperti bangun ruang itu ya. Bangun ruang adalah bangun ya, bangun datar yang memiliki ruangan seperti itu yang dapat diisi. Tuh, oke. Baik, sekian pemaparan dari Ibu Nova. Untuk video ini harap dipahami ya anak-anak. Semoga di pertemuan yang akan datang, anak-anak bisa lebih memahami lagi tentang bangun ruang ini. Oke, dan juga bisa dipahami lagi nih untuk esok hari. Sip. Baik, sekian dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan optimis. Dah.